Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Cingkup. Kali ini akan menyajikan berapa biaya operasional bis listrik baru yang dibeli secara tunai senilai 6 miliar rupiah, apabila digunakan untuk trayek bis akap jurusan Tangerang ke Solo. Biaya operasional tersebut dihitung setiap kilometer. Penggunaan jenis bis listrik ini banyak keuntungannya selain yang katanya biaya operasionalnya yang murah. Bis listrik ini rendah polusi dan tidak berisik. Apakah benar biaya operasional bis listrik ini sangat murah? Pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang menggunakannya sebagai bis jarak jauh, hanya digunakan sebagai bis kota saja. Sebelum hitung biaya operasional bis listrik, mohon kiranya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bis listrik ini memiliki panjang 12 meter dan memiliki kapasitas baterai 420 kW yang dapat menempuh jarak 350 km. Sehingga dalam sekali perjalanan bis listrik harus satu kali mengisi daya di dalam perjalanan bila digunakan untuk trayek Tangerang ke Solo dengan jarak sekitar 570 km. Setiap hari bus ini beroperasi 2 trip pergi pulang. Jadi jarak tempuhnya perjalanan pergi pulang dalam sehari 1140 km, maka jika sebulan beroperasi 25 hari jaraknya 28.500 km dan setahun jaraknya 342.000 km. Bis listrik tersebut dapat digunakan sebagai bis kelas ekonomi maupun eksekutif. Nah, biaya apa sajakah itu? Mari kita simak. 1. Biaya penyusutan bis dibagi dua antara baterai dengan bodi dan chassis bus. Biaya penyusutan chassis bus dan bodinya Rp1.170. 2. Umur maksimal baterai bis diperkirakan 350.000 km atau 1.000 kali pengecasan, namun bila dimaksimalkan daya simpan energi listriknya terus berkurang sampai 40% dan menjadi tidak efektif. Yang seharusnya satu kali charging untuk trayek Tangerang Solo ini harus 2 kali charging dalam sekali perjalanan sehingga menambah waktu tempuh menjadikannya tidak efektif. Umur efektif baterai bis listrik adalah 200.000 km. Jadi biaya penggantian baterai Rp15.000 setiap kilometernya. 3. Biaya awak bis dan karyawan kantor Rp836. 4. Biaya pemakaian listrik diperkirakan 1,1 kW setiap kilometernya, bila dikenakan tarif listrik PLN sebesar Rp1.699 setiap kilowatnya, maka biaya isi ulang baterai bis listrik sebesar Rp1.869. 5. Biaya pemakaian ban Rp825. 6. Biaya tol Rp872. 7. Biaya perawatan berkala hanya ada setiap 10.000 km senilai Rp300, dikarenakan bis listrik minim perawatan. 8. Biaya spare part sebesar 1% dari nilai chassis dan bodi bis yaitu senilai Rp88. 9. Biaya cuci bis Rp49. 10. Biaya STNK Rp2. 11. Biaya pajak Rp4. 12. Biaya kir Rp3. 13. Biaya izin akap Rp15. 14. Biaya asuransi Rp395. 15. Biaya sewa kantor, pool, bengkel Rp58. 16. Biaya operasional kantor, pool, bengkel Rp35. Total seluruh biaya operasional bis listrik adalah sebesar Rp21.520. Jadi kesimpulannya adalah, trayek bis listrik jurusan Tangerang, Solo, membutuhkan biaya operasional Rp21.520 setiap kilometernya. Biaya ini sangat besar dikarenakan harga baterai bis listrik yang masih mahal, yaitu harganya sekitar Rp7 juta setiap kilowatnya. Bila nanti harga baterai menjadi murah dan sudah bisa didaur ulang di Indonesia, tentu akan sangat menguntungkan. Apalagi bila ditemukan baterai nuklir. Dengan jarak 570 km, biaya yang dibutuhkan dalam satu kali perjalanan adalah sebesar Rp12.266.536. Ini hanya biaya saja,
belum termasuk keuntungan. Bila ingin mendapatkan keuntungan 25% senilai Rp5.380, maka harga setiap kilometernya menjadi Rp26.900 atau beromset Rp15.333.170 sekali perjalanan. Bila bis digunakan sebagai bus eksekutif 30 kursi dan load faktornya 70%, maka harga tiket setiap kursinya adalah Rp730.151. Bila ditambahkan dengan iuran wajib jasara harja dan biaya pelayanan berupa selimut, bantal, snack, dan makan senilai Rp20.000, maka harga tiketnya menjadi Rp750.151. Dengan keuntungan bersih Rp5.380, setiap kilometernya perusahaan otobus mampu membeli unit baru dalam 4 tahun sehingga dapat mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Disclaimer, data-data yang disajikan hanya sebatas pengetahuan admin saja. Apabila terdapat kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.